Apa saja yang membawakan ke surga sudah dijelaskan kepada kalian. Apa saja yang membawakan ke neraka sudah dijelaskan, lengkap agama ini. Lengkap semua. Enggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah enggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini? Kalau mendengar ucapan Yazid Jawa seperti ini, kau membayangkan apa tidak? Yazid Jawas pernah melakukan bid'ah. Kalau kau membayangkan Yazid Jawas tidak pernah melakukan bid'ah, lah apalagi orang-orang yang ada di manhajnya ihwannya. Tapi apa benar Yazid Jawas tidak pernah melakukan bid'ah? Mari kita kupas, kita kuliti sepak terjang Yazid. Saya berani mengatakan demikian karena saya sudah subscribe di channelnya Yazid, Khalid Basalamah, Miranda dan lain sebagainya sejak tahun 2021 sampai sekarang. Sehingga sedikit banyak tahulah tentang mereka. Saya juga mempelajari caranya uwas-uwah Kiai Haji Idrus Ramli ketika mengingatkan atau menanggapi ceramah yang disampaikan Yazid Jawas maupun orang-orang Salafi Wahabi. Biasanya uwas-uwah Kiai Haji Idrus Ramli itu suka dengan cara adu dalil. Lah, untuk menanggapi yang disampaikan uwas-uwah Kiai Haji Idrus Ramli, biasanya mereka enggak jawabinnya gamble. Hadismu apa doif? Hadismu apa sahih? Hadismu doif. Seolah-olah mereka itu menganggap bahwa yang punya hadis sahih itu hanya kelompok mereka. Saya juga sering mempelajari caranya Gus Bahak ketika mengingatkan mereka. Biasanya Gus Bahak suka mengajak mereka pakai logika atau berpikir. Dasarnya memang Gus Bahak jago mengutarakan teori berpikir. Akan tetapi saya terkadang ngangen wong-wong Wahabi, orang-orang Wahabi Salafi. Itu orang-orang yang malas berpikir, Gus. Terkadang saya berpikirnya demikian. Mereka menurut pemahaman saya, kalau saya salah saya mohon maaf. Mereka mengutamakan menghafalkan dalil daripada memahami dalil. Padahal hafal dalil tidak paham maksudnya itu seperti orang pergi ke medan perang bawa senjata tapi tidak tahu cara menggunakan senjatanya, jadi konyol. Sehingga saya sering teringat dengan apa yang dinasihatkan Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair Sarang. Beliau sering mengingatkan saya, karena jujur saja tidak niat sombong ini, niat cerita. Di antara 500 siswa mutakharijin MGS angkatan tahun 1996,
kurang lebih 500 siswa mutakharijin MGS angkatan tahun 1996, saya satu-satunya yang hafal Quran. Sehingga beliau sering nasihati, sering ngendikan, zaman Rasulullah itu melihat, mengetahui kealiman sahabat cukup melihat banyaknya hafalan Qur'annya. Akan tetapi zaman sekarang yang hafal Al-Qur'an yo yang nggak patek paham banget. Ini mohon maaf ya. Itu dulu saya sering mendengar nasihati Sayyidina Maimun Zubair. Lah, ketika mendengar nasihati Mbah Mun seperti itu, maka seakan-akan saya ini dicambuk agar selain hafal juga paham. Jangan sampai hafal tapi tidak paham. Nanti bagaikan apa? Pergi ke medan perang bawa senjata tapi tidak tahu cara menggunakan senjatanya. Untuk itu setelah mendapatkan nasihat seperti itu ya selalu berdoa, Allahumma rzuqnal Qur'an wal ilma bi Allahumma alimna ta'wil wa faqihna fid din. Nah, setelah mendengar pidatonya Yazid seperti ini, saya akhirnya teringat nasihat Mbah Mun kalau wow, oh ya bener. Jadi kita jangan hanya hafal tapi harus paham. Untuk itu ketika kali ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Yazid Jawa, saya tidak menggunakan teorinya UAS, UAH, Kiai Haji Idrus Ramli maupun Gus Baha. Saya kali ini mencoba menggunakan teorinya kitab Al-Madhabiyah. Berarti bagaimana langsung menusuk ke jantung pertahanannya Yazid Jawas. Nah, barangkali ini seperti siasatnya setan ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngono ya. Setahu saya ini Yazid Jawas itu belajarnya di Madinah. Itu kalau saya mempelajari lewat YouTube dari channelnya. Dan sukanya hafalan. Jadi siswa yang ahli di bidang hafalan. Sehingga mayoritas siswa yang ahli di bidang hafalan ini bila salah mohon dikoreksi dan saya minta maaf. Itu biasanya kelemahannya tidak sempat memahami apa yang dihafalkan. Ngono ya. Wong aku yang ngalami saat. Mushaf yang beredar di Madinah, coba kamu ingat. Mushaf yang beredar di Makkah Mukarramah itu seperti ini. Artinya seperti ini, ada tanda titik untuk membedakan batasa naya, yahaho, daza, roza, sa, sya. Karena ompong ngobos seperti saya. So, do, vo, a, ho, fa, o. Juga ada harokatnya. Fathah, dhamma, kasroh, sukun maupun tanwin. Ada tanda hamzah, ada tanda wakof, tasdid dan sebagainya. Kita pelajari sejarah penulisan Al-Quran. Ulama nuzila syai'un minal Quran balaghohur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jumhuri sahabat. Kecuali disampaikan, diajarkan pada sahabat, wa amara kuttaba wahyihi bi kitabati. Rasulullah memerintahkan pada katib sekretarisnya
agar mencatat wahyu. Wa yuwaffiquhum ala tartibi ayatihi wa suwari. Rasulullah mengarahkan untuk meletakkan sesuai tartib ayat dan suwaril Quran. Mong falamma tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu lam yujma' fi mushafin wahid. Sampai Rasulullah itu Al-Quran belum dikumpulkan menjadi satu mushaf, belum terkumpulkan menjadi satu mushaf itu ila awwaqatil Yamamah, sampai perang Yamamah di masa kepemimpinan Abu Bakar. Sedangkan pada kejadian perang Yamamah adadun kabirun min huffazil Quran min juyushil muslimin qadistus hidu. Yang mati syahid di perang Yamamah mayoritas justru sahabat penghafal Al-Quran, sampai Umar sedih. Bangsa Umar sedih matur karo Abu Bakar, ini aro antak muro bijama'il Quran. Sebaiknya kamu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dijadikan menjadi satu mushaf. Abu Bakar jawab, naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Lu bagaimana saya melakukan pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Umar menjawab untuk meyakinkan Abu Bakar, hadza wallahi khairun. Demi Allah ini pekerjaan baik. Umar tidak hanya usul sekali dua kali, berkali-kali, hatta syarahallahu sodro Abu Bakar lidzalik. Setelah itu Abu Bakar mengakui ra'aitu fi dzalikal ladzi ra'au Umar. Setelah Abu Bakar meyakini bahwa pendapat Umar benar, akhirnya mau menindaklanjuti. Ngai SK dawuhi Zaid bin Sabit, ngai SK Zaid bin Sabit. Abu Bakar ngendikan innaka rajulun syabun aqil lanat tahimuk. Saya tidak ragu kalau Anda itu pemuda yang cerdas. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanattabi'ul Qur'an. Fatattabi'ul Qur'an. Untuk itu fajma'hu. Zaid bin Sabit didawuhi Abu Bakar, matur kaitu fataf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Jawabane Zaid bin Sabit kaya jawabane Abu Bakar nalika oleh usulan Umar. Abu Bakar meyakinkan Zaid bin Sabit, huwa wallahi khairun. Pekerjaan mengumpulkan Al-Quran dijadikan menjadi satu mushaf itu demi Allah baik. Akhirnya nyoto tenan terlaksana, kemudian disimpan di rumah Abu Bakar hatta tawaffahu Rasul, summa anda Umar, summa anda Hafsata binti Umar, ila an-nasakha Utsman bin Affan as-suhufa fil masahif. Naskah yang atau mushaf yang ditulis Abu Bakar tetap demikian sampai Utsman menggandakan di masa kepemimpinan Utsman. Ada yang berpendapat itu mungkin yang dikehendaki dawuh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sampai di zaman Khalifah Utsman bin Affan, penulisan mushaf tidak menggunakan tanda titik, harokat, tasdid, wakof dan sebagainya.
Lah ini bisa dibuktikan dengan adanya qiraah sab'ah, qiraah roh arba'ata asyara. Juga bisa dibuktikan dengan sejarahnya Abul Aswad Ad-Du'ali dan putrinya ketika membaca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali membacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Kalau pada saat itu sudah ada harokatnya, enggak mungkin putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali membaca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Untuk itu mari kita pahami. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar dan menggandakan mushaf Al-Quran yang dilakukan Utsman bin Affan. Coba kamu angan-angan. Itu masuk kategori bid'ah menurut kaidah bid'ahnya Yazid Jawaz. Kaidahnya Salafi Wahabi. Karena apa? Karena mereka karena mengamalkan ibadah, mengumpulkan tadi, mengamalkan ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi dalam masalah ini antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi termasuk Yazid itu sependapat dengan sabda Nabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin mimba di. Artinya piye? Ahlus sunnah yang menggunakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, ada yang membaca wa sunnatul khulafa, itu bab nahwu, ar-rasyidin al-mahdiyyin. Karena sependapat maka tidak saya bahas, ngoten nggih. Sampai pada zaman dinasti Umawi. Ketepatan yang menjadi khalifah atau Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Nah, mari kita pelajari mushaf pada saat Abdul Malik bin Marwan. Mushaf Al-Quran pada saat Abdul Malik bin Marwan menjabat menjadi Amirul Mukminin atau khalifah. Berusaha untuk memperbarui, Abdul Malik berusaha memperbarui mushaf Al-Quran karena untuk mempermudah kaum muslimin membaca Al-Quran, sehingga untuk membedakan batasa, naya, jahaho dan sebagainya dibedakan dengan titik. Untuk itu Abdul Malik bin Marwan ndawuhi Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberi titik sebagai pembeda. Mung ada riwayat yang didawuhi Abdul Malik bin Marwan itu tidak Abul Aswad tapi Hasan Basri. Ada yang berpendapat Nasir bin Asim Al-Laitsi. Juga untuk mempermudah bacaan diberi harokat, diberi tasdid, hamzah dan lain sebagainya. Ini yang didhawuhi sapa? Imam Khalil. Mari kita pahami. Dalam masalah pemberian tanda titik, harokat, tasdid, hamzah dan sebagainya, ini terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak hanya masalah bid'ah apa tidak bid'ah, bahkan sampai dianggap merubah mushaf Al-Quran. Salah satu di antara yang tidak memperbolehkan sahabat Ibnu Mas'ud, Mujahid maupun Ibnu Sirin. Mari kita pelajari lagi. Pemberian tanda titik, harokat, tasdid, hamzah, waqaf dan sebagainya. Itu mau tadi atas perintah Abdul Malik bin Marwan.
tidak ada dalil atau perintah dari Allah. Juga tidak dicontohkan Rasulullah. Berarti masuk kategori bid'ah. Ayo, masuk kategori bid'ah apa tidak? Ayo. Jawabannya ya jelas kategori bid'ah. Wong ora didhawuhke Allah, ora dicontohke Rasulullah, mung celakanya. Bid'ah menurut kaedahnya Yazid tidak ada bid'ah hasanah. Sekarang pertanyaannya, kalau Yazid Jawas maupun orang-orang Salafi Wahabi, MTA dan lain sebagainya menggunakan mushaf yang sudah diberi tanda titik, diberi tanda harokat, tasdid, hamzah dan lain sebagainya, berarti mereka juga menggunakan bid'ah. Mereka menggunakan bid'ah apa tidak, wis? Ayo. Mereka tidak mungkin bisa membantah lagi. Karena memberi tanda titik, harokat, tasdid, hamzah, wakaf dan sebagainya itu tidak dicontohkan Rasulullah maupun Khulafaur Rasyidin. Berarti menurut kaedahnya Yazid Jawas itu jelas-jelas bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Karena apa? Tidak ada bid'ah hasanah menurut Yazid Jawas. Nah, jadi yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah. Setiap bid'ah itu dolalah, setiap dolalah finnar, dan tidak ada bid'ah hasanah. Lah lantas bagaimana dengan Yazid Jawas? Andaikan dia ketika membaca Quran menggunakan mushaf yang ada tanda titik, harokat, tasdid, hamzah, tanda wakaf dan sebagainya. Dia mengamalkan bid'ah apa tidak? Ayo, jajal, ayo ya. Konco kancane Yazid, ayo jawab. Yo jelas mengamalkan bid'ah karena menggunakan produk bid'ah. Dia akan mengatakan semua bid'ah itu dolalah, semua dolalah itu finnar. Lah lantas apakah dia finnar? Kalau ada pertanyaan demikian, yo nek saya ditakoki ngono, yus jawab saya, setahu saya ada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Nah berarti bagaimana? Yo kamu tahu sendiri lah Jenon. Tidak hanya mushaf Al-Quran saja kok. Coba kita pelajari lagi tentang sejarah pembukuan hadis. Zaman Nabi tidak boleh menulis hadis. Karena apa? Karena dikhawatirkan terjadi salah faham, dikira nanti Al-Quran. Begitu juga zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Khalifah Umar itu ada sebagian sejarah yang menceritakan sudah terpikirkan mengumpulkan hadis. Karena dikhawatirkan timbul kejadian seperti yang terjadi di zaman umat terdahulu, sampai mengkultuskan Nabi, dikultuskan menjadi apa? Pangeran Tuhan, akhirnya tidak dilaksanakan. Sampai akhir abad 1 Hijriah, masuk abad 2 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, untuk mengumpulkan dan mencatat atau membukukan hadis. Begitu juga memerintahkan ke segenap penjuru negeri untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Alasannya Umar bin Abdul Aziz bagaimana? Dengan alasan takut tersia-sia lantaran ulama-ulama ahli hadis meninggal dunia. Kita pelajari
tentang pembukuan hadis. Mengumpulkan hadis, kemudian membukukan, itu tidak perintah Allah. Juga tidak dicontohkan Rasulullah. Menurut definisi bid'ahnya Yazid, berarti ini bid'ah dolalah finnar, karena tidak ada bid'ah hasanah, itu kata Yazid. Ketika dia menggunakan kutubus sunan, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, dan sebagainya, berarti mereka juga melakukan bid'ah. Sedangkan bid'ah tidak ada hasanah menurut Yazid. Ya mestinya wa ikhwani yo maupun salafi wahabi, berarti mereka nek sesuai keyakinannya ya finar apa tidak ya. Mung nek menurut pemahaman saya, urusan surga neraka itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mong ada keterangan ana inda dzunni abdi bi, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi ya. Jadi ya kamu tahu sendirilah ya. Yazid Jawas meyakini setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah finnar, karena tidak ada hadis, tidak ada bid'ah hasanah. Mereka yang meyakini setiap pelaku bid'ah finnar, padahal Allah niku ngendikan ana inda dzunni abdi bila. Bagaimana dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang? Setahu saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai pemahaman Al-Quran itu asasut tasyri' al-Islami. Dasar beribadah pada Allah itu ya Al-Quran. Untuk itu Allah mengutus Rasulullah untuk tablighur risalah, menyampaikan dawai Allah dalam Al-Quran. Dijelaskan Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Kecuali diberi tugas tablighur risalah, juga menjelaskan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Di sini ada perbedaan pendapat antara Yazid Jawas atau istilahnya ya Salafi Wahabi, mungkin MTA. Beda pendapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, menurut pemahaman saya, Yazid mempunyai pemahaman Rasulullah sudah menjelaskan semua yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah ya memang sudah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi ada sebagian yang Allah tidak memerintahkan Rasulullah untuk menjelaskannya. Contohnya apa? Perintahnya Allah sing ora dijelaskan Rasulullah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Contoh meneh, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Roh maupun yaumil qiyamah itu keterangan Al-Quran yang Allah orang dawuhi Rasulullah untuk menjelaskan. Begitu juga ayat-ayat fawatihis suwar termasuk walih. Buktine meneh ketika Rasulullah menyampaikan wa atimul hajja wal umrata lillah, Rasulullah menjelaskan teorinya khudhu anni manasikakum. Ada sahabat yang bertanya, afi kulli amin, apakah haji diwajibkan setiap tahun? Jawabnya Rasulullah, lau qultu na'am
lawujibta. Andaikan saya menjawab, iya diwajibkan tiap tahun, mesti kamu diwajibkan haji, melakukan haji tiap tahun. Untuk itu zaruni mataroktukum. Setiap sesuatu yang saya tinggalkan tidak saya jelaskan, zaruni, tinggal, jarno. Gak usah toka, tako. Ra usah toka, tako. Krono po fa innama halaka mangkana qablakum bikasroti masa ilihim waqtilafihim ala anbiya'ihim. Juga diperkuat dengan hadis yang lain, innallaha farradhu faraidu fala tudayyi'uha wa hatta hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Ingat, wasakataan asya'a oleh sukut rahmatan lakum min ghairinis yanin, rahmatan lakum min ghairinis yanin. Untuk itu fala tabahasu anha. Ini membuktikan bahwa ada dawai Allah dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan Rasulullah, karena memang Rasulullah tidak diperintahkan Allah untuk menjelaskan. Lah karena ada perbedaan ini, akhirnya ada perbedaan dalam mengklasifikasi bid'ah. Sesuatu yang menimbulkan bid'ah ada perbedaan. Menurut Yazid yang saya pahami, Yazid ini mempunyai anggapan Rasulullah, bahwa Rasulullah diperintahkan Allah untuk menjelaskan semua apa yang ada dalam Al-Quran. Dan Rasulullah menurut Yazid ya sudah menjalankan perintah Allah, apa menjelaskan semua yang ada dalam Al-Quran. Maka akhirnya Yazid menyimpulkan yang tidak dicontohkan Rasulullah berarti bid'ah. Lah nek ngono berarti Rasulullah ketika tidak memerintahkan memberi tanda titik, harokat, tasdid dan sebagainya, maka kalau Yazid sportif memberi tanda titik, harokat, tasdid dan sebagainya, yo bid'ah. Lah semua bid'ah itu dolalah finnar menurut Yazid tadi. Sehingga membaca Quran pakai mushaf yang ada tanda titik dan sebagainya, karena menggunakan produk bid'ah, yo bid'ah finnar, kata Yazid menyampaikan hadis Rasulullah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Lah mungkin Yazid tidak tahu dengan kaidah fikih kullu qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah kuwi tentu ada pengecualiannya, apalagi dawuh Rasulullah. Wis mesti ana pengecualiane. Lu wong dawuh Allah saja ada kaidah yang dibuat Allah saja ada mustasnayate. Contone ndi? Contone ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu, setiap makhluk semuanya halik, rusak, illa wajhah, kecuali wajah zati Allah. Lu ini kaidah yang dibuat Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah, itu ada mustasnayatnya. Lah yang dikecualikan apa? Roh. Mosok kamu mengatakan roh itu halak? Mboten lak njenon terima pindah dari raga manusia keluar menuju kembali
sesuai ana fil ilin ana as ya ning kembali ning alam roh lah. Jadi roh kan enggak apa? Enggak halak, namun pindah. Begitu juga surga, neraka, malaikat ridwan, malaikat malik. Itu tidak halak, tidak rusak. Ngoten nggih, wong urung kanggo mosok rusak nisbate swarga neraka. Kalau mereka sportif, ngoten nggih, nek sportif mestine ngono. Tapi biasanya ini pengalaman yang sering saya alami ketika debat dengan orang-orang Salafi Wahabi. Mereka tidak suka membahas tentang seperti ini. Jadi kalau saya ajak membahas seperti ini yang mendiskreditkan mereka. Mereka dengan entengnya bilang, "Alah males membahas beginian." Sangger wis tersudut ya ngomongnya males bahas beginian. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah perintah, Rasulullah sudah menjelaskan. Menurut penjelasan tadi kan demikian. Kemudian kita beribadah tapi tidak sesuai yang dicontohkan Nabi. Lho nek ngono kuwi ya bid'ah ya dolalah contohnya. Kemarin di Malang, biyen ya, ada orang sholat menggunakan bahasa Indonesia. Yo nek ngono iku ya bid'ah dolalah, tidak sesuai contoh yang dicontohkan Rasulullah. Ada sholat jamaah. Yang jamaah ada laki-laki perempuan, tapi yang menjadi khotib, yang menjadi imam malah orang perempuan. Lah ngene iki ya bid'ah dolalah, itu nomor 1. Nomor 2, Allah perintah tapi Rasulullah tidak mencontohkan. Tadi kan menurut Ahlus Sunnah kan ono kedadian ngono iku. Allah perintah, Rasulullah tidak didhawuhi Allah untuk mencontohkan. Kemudian kita menjalankan perintah Allah, maka tidak bid'ah wong nglakoni perintahe Allah. Seperti Allah perintah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita diperintahkan mendoakan orang tua kita. Ya, mendoakan orang tua kita itu termasuk birrul walidain, akan tetapi Allah tidak memerintahkan pada Rasulullah untuk memberi contoh teks doa untuk mendoakan orang tua bagaimana. Rasulullah tidak memberi contoh. Nah, tidak memberi contoh teks doa untuk mendoakan orang tua. Maka kita boleh langsung berdoa sebagaimana dongane Nabi Ibrahim, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dongane Nabi Nuh, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Boleh sebelum berdoa tasbih dulu, tahmid dulu, mengamalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Didahului tahlil seperti dongane Nabi sapa Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Baru berdoa. Oleh pura oleh bid'ah pura yuti tidaklah, wong itu perintah Allah mosok bid'ah. Allah yang nomor 3 tidak perintah, Rasulullah ya otomatis tidak perintah. Kita melakukan yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya, bid'ah ora, ya itu bid'ah. Kita sepakat itu bid'ah. Tapi kategori yang nomor 3 ini ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah sayyi'ah contohnya ya menghadap Allah dengan
menghadap Allah dengan cara semedi upomo. Mung oleh semedi mempunyai niat sebagai gantinya sholat. Menghadap Allah dengan cara semedi juga tidak menggunakan teori yang disyariatkan Allah. Lah teori yang disyariatkan Allah iku nek menghadap Allah kuwi nggunakake cara apa salat. Jadi aja salah paham, sing bid'ah sayyi'ah kuwi bid'ah dolalah sing ora dawuhke Allah, ora dicontohke Rasulullah, tak contohke semedi niate sebagai pengganti salat. Iku tetep dolalah. Tapi nek ana wong ya nglakoni salat ning waktu-waktu tertentu, ana ing wektu senggange terus khalwah. Ya ngene iki ya gak bid'ah. Sing nomor loro bid'ah hasanah. Yo, seperti mengumpulkan Quran tadi itu bid'ah hasanah. Memberi titik, tanda harokat, tanda tasdid dan sebagainya itu termasuk apa bid'ah tapi hasanah. Lah nek ditakoki, Rasulullah itu tidak pernah menerangkan ada bid'ah hasanah kullu bid'atin dolalah tadi. Padahal nek apa setiap kaidah itu ada mustasnayatnya. Berarti mustasnayat ya sing bid'ah hasanah. Lah nek dalile ndi? Bolak-balik dalile ndi? Dalile ya tadi ucapan Umar untuk meyakinkan Abu Bakar hadza wallahi khairun. Ucapan Abu Bakar untuk meyakinkan Zaid bin Sabit huwa wallahi khairun. Lah hasanah karo khairun kakak ngadi utawa malah dulur kembar kakak beradik saudara kembar. Lanjenon masih berani ikut konsepnya Yazid, masih berani ikut konsepnya Wahabi, Salafi, MTA. Ya kalau berani silakan, tapi resiko tanggung penumpang lanjenon. Nek jenengan kok kapan membuat kaidah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, membuat kaidah bid'ah itu setiap ibadah yang tidak dicontohkan Rasulullah. Jenengan maca Quran sing gunakake mushaf ketok ing ibadah wong kuwi bid'ah ya dolalah finnar na'udzu billahi. Kalau berani tetap menggunakan konsepnya Yazid silahkan, tapi resiko tanggung penumpang. Lah ketika mereka bilang males bahas ngono iku, ya iku nuduhake nek Allah iku bener. Ya bener ya Allah ning ndi? Ketika Rasulullah ngajak pamane membaca la ilaha illallah, pamane gak gelem, terus Allah ndawuhi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ketika Rasulullah tidak diberi wewenang memberi hidayah, opo meneh aku Zainal Arifin luwih sangka ora dikei wewenang ngei hidayah. Kenapa saya mengamalkan menasehati, memberi masukan seperti ini loh? Ini ngamalake wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu diwajibkan Allah, tapi Allah tidak mewajibkan memberi hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mung krana didhawuhi ndonga ya tetep kula ndonga muga-muga wong isih padha uripe kan kena saling berdoa. Semoga kita semua yang mendengarkan video ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala.